Persaingan bisnis semakin lama semakin ketat. Satu sama yang lain saling berkompetisi dengan cara yang luar biasa. Dan setiap perusahaan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda pasti sering mendengar yang disebut dengan excellent customer service. Apa sih sebetulnya customer itu? Dan apa artinya sebuah service? Nah, customer adalah seseorang yang harus kita layani. Customer adalah seseorang yang membawa uang kepada perusahaan kita. Jadi kita mesti paham bahwa customer itu adalah seseorang yang perlu kita bantu, kita perlu tolong. Nah, bagaimana dengan service? Service ada dua komponen. Service adalah satu tindakan kita memberikan pelayanan kepada orang lain, di mana pelayanan itu harus bermanfaat sesuai dengan harapan dia. Jadi, service itu ada dua komponen. Yang pertama, tindakan memberikan bantuan. Komponen yang kedua, bantuan itu haruslah sesuai dengan apa yang dia harapkan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu sekalian, bad service dengan good service. Saya kasih contoh, misalnya suatu saat saya datang ke rumah Anda. Anda memberikan saya minuman, Anda menawarkan saya minuman. Saya maunya minuman teh, tapi Anda memberikan saya secangkir kopi. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah memberikan service, sudah memberikan pertolongan buat saya? Sudah. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah pertolongan Anda sesuai dengan apa yang saya inginkan? Tidak. Dan itu bukan sebuah service yang baik. Jadi sebuah servis yang baik, kalau saya butuh secangkir teh, Anda berikan saya secangkir teh. Tapi kalau saya butuh kopi, Anda berikan saya kopi. Nah, Anda boleh cek ulang. Apakah servis kualitas yang ada di dalam perusahaan Anda? Pertama, Anda sudah memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan? Para frontliner Anda sudah memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan pelanggan? Nah, jadi di dalam pelayanan atau service ada 3 macam service. Bad service, good service, dan excellent service. Apa beda masing-masing ini? Kalau good service, untuk mudahnya saya terjemahkan sebagai berikut. Kalau Anda janjinya A, Anda berikannya A, itu adalah good service. Kalau excellent service, Anda janji kepada pelanggan A, tapi Anda berikannya A plus 10. Itu adalah excellent service. Ya, seperti contoh Bapak Ibu sekalian, ada sebuah perusahaan real estate. Di brosurnya, di iklannya, di korannya Bapak Ibu sekalian menampilkan ya satu situasi dengan banyak pohon, rindang, bebas banjir. Itu yang diiklankan. Ternyata kenyataannya tempatnya masih gersang, pohonnya belum banyak. Apakah itu kategori good service? Itu adalah bad service. Ya, jadi kalau bad service, janjinya A, kita berikannya A minus 10. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, konsumen sekarang, pelanggan sekarang, yang mereka butuhkan adalah sebuah excellent service. Dengan kata lain, saya bisa sebut excellent service adalah wow service. Nah, saya berikan Anda satu contoh excellent service yang pernah saya alami. Suatu saat, saya harus naik pesawat dari New York menuju Singapura. Saya dengan istri saya, kami bawa koper yang sangat banyak. Dan ketika kami check-in, banyak sekali penumpang yang sedang mengantri. Dan counter check-nya itu ada 15 counter. Dan semuanya full. Nah, saya dengan istri mencoba mencari counter yang paling pendek barisannya. Kami tiba di counter nomor 15. Dan ternyata counter nomor 15 ini kosong. Dan saya dengan istri Walu, saya bilang, wah ini luar biasa nih. Kebetulan dapat counter yang kosong. Kami bawa koper-koper kami yang besar-besar menuju counter itu. Dan alangkah kecewanya saya. Ketika tiba di counter itu, ada tertulis VIP only. Padahal saya bukan VIP. Saya baru mau balikan saya punya koper. Tiba-tiba, pelayan yang melayani counter nomor 15, dia panggil saya. Hei Pak, balik ke sini. Saya akan layani Anda. Toh juga tidak ada orang yang saya sedang layani. Tapi saya bilang, Pak, saya bukan bisnis kelas loh Pak tiket saya. Saya punya ekonomi Pak.
Lalu dia bilang, no problem, saya lagi nganggur kok. Oke, cepet deh, saya bantu Anda untuk boarding deh. Maka proses boarding pun sudah terjadi. Dan Bapak Ibu sekalian, saya terkejut sekali pelayanannya dia. Ketika kami punya bagasi, itu ternyata melampaui 10 kilogram. Dan sebetulnya saya harus bayar kelebihan. Lalu dia bilang apa? Tidak perlu. Karena saya melayani Anda di business class, saya akan memberikan ekstra. Jadi Anda tidak perlu, ya, yang excessive luggage-nya Anda tidak perlu bayar. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengalami 2 wow service. Wow yang pertama, ketika saya bukan di business class, saya dilayani seolah-olah saya penumpang bisnis. Wow yang kedua adalah ketika saya punya luggage, saya punya bagasi melampaui standarnya, harusnya saya bayar, saya diringankan. Dan 2 wow service ini tidak pernah saya bisa lupakan dan saya ceritakan kemana-mana. Ini yang disebut dengan excellent service. Kita janjinya A, tapi kita berikan kejutan kepada pelanggan A plus 10. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita mencetak para frontliner yang bisa memberikan wow service kepada pelanggan Anda? Bagaimana caranya frontliner kita bisa inisiatif memberikan bantuan-bantuan yang memuaskan kepada pelanggan-pelanggan Anda? Bagaimana caranya kita menciptakan departemen-departemen kerja yang service oriented? Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mendapatkan berbagai tools yang praktis. Bagaimana menciptakan sebuah perusahaan yang service oriented company lewat pelatihan kami dengan judul Excellent Customer Service for Executive Level. Saya Freddy Leong dari Fredway International Learning.